Selamat datang di tutorial pengecekan data PTK, hasil sinkronisasi Dapodik sekolah. Maka itulah gunanya kita melakukan pengecekan ini setiap saat, setiap ada waktu, supaya ketika ada kesalahan di sini, maka operator bisa, baik Bapak Ibu dan teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ketik di bagian atas ini, kita ketik PTK data X, yang kemudian kita enter. Kita akan klik di bagian ini aja di atas. Setelah itu di bagian login menggunakan SSO, kemudian di sini kita masukkan user sama password. User dan password ini Bapak Ibu kita ambil dari user dan password kita di Dapodik sekolah. Ini bisa kita temukan atau kita ambil dari operator sekolah kita masing-masing di satuan pendidikan. Kalau ini sudah terisi, maka kita masuk, kita klik di salah satu bagian ini, kemudian kita tunggu. Nah, ini adalah semua menu-menu ini adalah hasilnya berasal dari sinkronisasi Dapodik sekolah yang dilakukan operator sekolah satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu. Nah, kita lihat misalnya biodata. Biodata kita ini adalah biodata PTK atau tenaga kependidikan atau pegawai tata usaha. Ini bisa kita lihat di bagian biodata. Jadi bisa kita melakukan pengecekan di bawah ini, apa saja yang berhubungan dengan identitas kita sebagai. Maka itulah gunanya kita melakukan pengecekan ini setiap saat, setiap ada waktu, supaya ketika ada kesalahan di sini, maka operator bisa melakukan perbaikan atau perubahan. Nah, seringkali di sini kendala Bapak Ibu di jam mengajar, apalagi Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi ya. Kalau misalnya di sini belum termuat semua, karena biasanya kan yang sudah sertifikasi itu minimal 24 jam pembelajaran setiap minggu. Nah, Bapak Ibu, jangan nanti juga kita salahkan operator sekolah kalau misalnya riwayat ini beban mengajar ini tidak termuat semua, karena tidak semua kesalahan itu adalah terdapat di operator sekolah, karena dia juga adalah manusia biasa, pasti silaf dan salah. Jadi Bapak Ibu, itulah gunanya kita lakukan pengecekan setiap saat, agar ketika kita temukan kesalahan di sini atau kekurangan jam, maka kita akan konfirmasi supaya data kita lebih lengkap di Dapodik sekolah. Itu mengenai beban ajar tadi Bapak Ibu ya. Sekarang tugas tambahan Bapak Ibu. Jadi apapun tugas tambahan kita yang sudah dikeluarkan surat keputusan oleh kepala sekolah, mestinya diinput semua di sini, mulai dari wakil kepala sekolah, guru piket, bendahara, kemudian pembina ekstrakurikuler atau pembina pramuka. Jadi termuat di sini yang sudah ada SK-nya. Tentu yang belum tidak mungkin juga dimuat di bagian tugas tambahan. Ini juga ada pengaruhnya terhadap tugas tambah pemenuhan jam mengajar. Ketika misalnya di beban mengajar tadi tidak memenuhi 24 jam, maka inilah gunanya tugas tambahan itu, untuk memenuhi jam mengajar di satuan pendidikan masing-masing. Tentu ada pengaruhnya terhadap pencairan tunjangan profesi guru. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan ini, mulai dari SD atau dari TK atau PAUD, ini bisa kita input di sini. Yang kadang-kadang kita pada saat
penginputan awal data kita di Dapodik sekolah mungkin hanya riwayat pendidikan S1 saja, sehingga terlampaui atau tidak teringat bahwa masih ada juga riwayat pendidikan yang lainnya, misalnya SD, SMP, SMA, bahkan juga PAUD bisa diinput di bagian riwayat pendidikan ini ketika Bapak Ibu sudah mengikuti pendidikan PAUD atau TK. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu ada kelebihan riwayat pendidikan ini, ada misalnya 2, S1 2, ternyata hanya 1, maka kita melakukan perbaikan ini bagian yang hijau ini, edit atau perbaikan, dan kemudian bagian yang merah ini adalah menghapus data ketika kelebihan penginputan di Dapodik sekolah. Nah, jadi kalau ada kesalahan penulisan di sini Bapak Ibu bisa dilakukan perubahan atau melakukan pengeditan. Di sini juga bisa kita lakukan penambahan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya penginputan di awal itu hanya pendidikan S1. Nah, di sini juga bisa kita lakukan penambahan tanpa melalui aplikasi Dapodik sekolah. Misalnya kita akan jejangnya, kita tuliskan, nah ini tadi PAUD, kalau sudah pernah ikut pendidikan PAUD silakan, atau TK sederajat boleh. Jadi tergantung riwayat pendidikan Bapak Ibu selama studi sampai dengan S1 atau sudah S2. Kemudian satuan pendidikan kita tulis di bagian ini fakultasnya, kalau ada fakultas kalau ada silakan diisi, kalau tidak jangan dikosongkan. Kemudian bidang studinya apa. Nah, kemudian di TK itu kan tidak ada bidang studi, berarti kita akan kosongkan. Kemudian tahun masuk dan tahun lulus, NIS, dan kemudian apakah masih studi atau kuliah, dan kemudian diminta nilai rata-rata. Setelah kita input dan kita cek kebenaran, maka kita simpan di sini. Nah, hasil daripada yang pencarian dan penambahan yang sudah kita lakukan, maka terlihat di bagian ini Bapak Ibu. Nah, ini juga penting, apalagi kalau misalnya riwayat pendidikan S1 itu tidak termuat, belum diinput di bagian ini, maka tentu berpengaruh terhadap sertifikasi dan pencairan tunjangan profesi guru. Nah, kemudian kita lihat sertifikasi. Nah, jadi di sini terlihat Bapak Ibu, kalau misalnya sudah sertifikasi atau belum. Kemudian kepangkatan. Ini misalnya muncul riwayat kepangkatan. Kalau misalnya PNS dia mulai dari golongan berapa, 2A, 3A, kemudian 4A, dan seterusnya. Bisa termuat di sini. Kemudian KGB, kenaikan gaji berkala, nanti akan muncul di sini mulai dari pengangkatan, kemudian berkala pertama, kedua, dan seterusnya. Ini muncul di bagian ini Bapak Ibu. Kemudian riwayat ini adalah riwayat kepegawaian kita, mulai dari tenaga apa, tenaga honorer, GTT, seterusnya honor daerah atau GKD dan P3K, kemudian PNS. Ini akan muncul di bagian riwayat pendidikan. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, semua data ini, hasil ini semua itu hasil dari penginputan operator di Dapodik sekolah setelah dilakukan sinkronisasi. Nah, jadi jangan kita bimbang. Seketika operator melakukan sinkronisasi, maka lakukan pengecekan di bagian data Diki PTK. Barangkali itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya video berikutnya dapat lebih bersemangat lagi untuk membuat. Terima kasih.